keadilan. Gambia, negara kecil di Afrika Barat, dan Myanmar, negara di Asia Tenggara. Keduanya tampak jauh berbeda, tapi punya kaitan dalam satu hal, yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang mengguncang dunia. Kekerasan yang terjadi di negara bagian Rakhine menyebabkan eksodus besar-besaran, desa-desa dibakar, warga Rohingya dibunuh, diperkosa, dan dipaksa lari ke negara lain. Banyak dari mereka sekarang hidup sebagai pengungsi tanpa kewarganegaraan. Kita juga diingatkan bahwa pelanggaran HAM bukan hanya urusan domestik. Ketika satu kelompok ditindas, komunitas global punya tanggung jawab moral dan hukum untuk bertindak. Tahun 2019 menjadi titik balik. Gambia mengejutkan dunia dengan menggugat Myanmar ke Mahkamah Internasional. Tudingannya sangatlah serius. Dugaan genosida terhadap etnis Rohingya, sebuah kelompok minoritas yang selama puluhan tahun mengalami diskriminasi ekstrim di Myanmar. Di kampung-kampung pengungsian, kehidupan tidaklah mudah. Terbatas air bersih, makanan, bahkan pendidikan. Tapi bagi para Rohingya, setidaknya mereka selamat dari kekerasan yang membayangi hidup mereka di tanah kelahirannya sendiri. Gugatan Gambia terhadap Myanmar mengingatkan kita bahwa sistem hukum internasional memungkinkan negara manapun, besar atau kecilnya, untuk menjadi penggerak keadilan. Ini bukan hanya soal politik, tapi soal prinsip. Baik pemirsa, kita di sini akan mendengarkan penjelasan langsungnya dari pihak Gambianya. Baik, izin Bu, saya mau bertanya di sini mengapa Gambia menggugat Myanmar dalam kasus perkara ini? Baik, karena dalam pasal 1 Konvensi Genosida menyebutkan bahwa genosida adalah kejahatan internasional yang harus dicegah dan dihukum, baik dalam keadaan damai atau ketika perang. Kami melihat bahwa Myanmar telah melakukan pelanggaran dari pasal 2 yang menyatakan genosida sebagai tindakan dengan maksud untuk menghancurkan baik secara keseluruhan ataupun sebagian suatu kelompok etnis atau agama, dimulai dari penderitaan, pembunuhan, dan pengungsian paksa yang dialami oleh rakyat Rohingya. Itu sudah menunjukkan elemen-elemen itu. Baik, tapi di sini Bu, Gambia tidak berdampak langsung dalam kasus perkara ini. Betul, tapi pada pasal 9 Konvensi Genosida menyebutkan bahwa setiap negara pihak berhak untuk menyampaikan pelanggaran terhadap konvensi di Mahkamah Internasional. Baik pemirsa, setelah kita mendengarkan penjelasan langsung dari pihak Gambia, kita juga mendengarkan pendapat dari pihak Myanmar. Baik Bu, di sini saya izin bertanya. Di sini Myanmar dituduh melanggar konvensi genosida. Jadi bagaimana tanggapan Ibu untuk menanggapi ini? Ya, sebetulnya kami menolak semua tuduhan tersebut. Karena operasi militer yang kami lakukan itu hanya untuk melawan kelompok bersenjata, bukan untuk memusnahkan kelompok etnis yang menjadi elemen utama dalam pasal 2 Konvensi Genosida. Begitu. Jadi apakah Myanmar akan mematuhi perintah dari mahkamahnya? Tentu kami akan menghormati semua proses hukumnya, tapi kami berhak untuk mempertahankan kedaulatan dan narasi kami sendiri. Oke, baik Bu, terima kasih atas pendapat langsungnya. Baik pemirsa, di sini kita akan mendengarkan langsung penjelasan dari pihak ICJ-nya. Baik, izin Ibu, di sini saya akan bertanya, bisakah Anda menjelaskan mengapa ICJ menerima kasus ini? Oke, Gambia mengajukan gugatan berdasarkan Konvensi Genosida 1948. Pihak ICJ memutuskan bahwa meskipun Gambia bukan korban langsung, mereka berhak menggugat karena konvensi ini mengikat semua negara untuk mencegah dan menghukum genosida dimanapun. Jadi mengapa Mahkamah Internasional ini mengabulkan adanya permintaan dari Gambia untuk mengeluarkan putusan sementaranya, Bu? Karena kami yang merujuk pada pasal 41 Statuta Mahkamah Internasional, Mahkamah dapat mengeluarkan langkah sementara untuk mencegah kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Dalam konteks ini, kami menilai bahwa tindakan yang dituduhkan, pembantaian, pemerkosaan, dan pengungsian massal bisa mengarah pada pelanggaran konvensi genosida. Selain itu, yurisdiksi Mahkamah ditegaskan dalam pasal 36 ayat 1 Statuta ICJ karena Myanmar adalah pihak konvensi dan persetujuan yurisdiksional diberikan dalam pasal itu. Baik. Jadi Bu, di dalam putusan sementara itu, apa saja langkah-langkahnya, Bu? Myanmar diperintahkan untuk yang pertama itu adalah mencegah tindakan genosida sesuai definisi di pasal 2 Konvensi Genosida. Yang kedua itu adalah menjaga bukti. Yang ketiga itu adalah melaporkan tindakan pencegahan ke mahkamah secara berkala.
Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya. Baik pemirsa sekalian, di sini kami dari Lex Justicia mengabarkan bahwasannya dari kasus Gambia dan Myanmar menyebabkan banyak korban dan kasus yang begitu sangat ironisnya. Di sini kami akan mendatangi salah satu kaum Rohingya yang sudah terlibat atas kasus yang sangat berat ini. Di sini kami ada salah satu korbannya. Bu, setelah adanya kasus Gambia dan Myanmar ini terhadap kaum Rohingya, bagaimana kondisi Ibu pada saat ini? Desa kami diserang, rumah kami dibakar. Ibu saya, adik saya dibunuh. Saya tidak tahu. Saya tidak bisa makan berhari-hari. Tolong, tolong saya. Baik pemirsa, sekian berita dari Lex Justicia terkait kasus Gambia dan Myanmar. Sekian dari kami, dunia tidak boleh bungkam.